Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Hai, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi bersama kami berdua, ada saya dan juga Tantri di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Berbicara mengenai hidup sehat itu hidup yang harus diupayakan, harus diusahakan. Ya. Hidup yang kemudian juga harus berusaha untuk mau berubah. Betul sekali. Jadi ini ada satu penyakit yang berbahaya, kadang di antara kita nggak sadar kalau kita memilikinya, yaitu diabetes. Oh iya Oh, Kak. hati-hati. Sekarang kita termasuk 3 besar tertinggi loh. Oke, kita akan bahas mengenai kebiasaan buruk yang bisa memperparah kondisi diabetes. Bersama kami ada Bang Faidon. Hai Bang Faidon. Halo Kang Ronald, halo Mbak Tantri. Banyak kita nggak pernah tahu gula darah kita berapa. Nggak pernah Ya, periksa. nggak pernah ngecek juga. Nggak pernah ngecek juga. Jadi memang saya saran, periksa gula darah Anda. Saya minta sampai kapanpun gula darah puasa Anda ada di angka di bawah 100. Karena gula darah puasa di atas 100, misalnya 110, 120, itu sudah berpotensi menyebabkan penyumbatan pembuluh darah. Ketika pembuluh darah sudah tersumbat, serangan jantung, stroke, gagal ginjal, vitalitas laki berkurang, dan tentunya kualitas hidup menjadi sangat berkurang. Dan ini bukan hanya mempercepat kematian, tapi menyakitkan prosesnya. Oke, nah tadi yang saya bilang betul dong, bahwa diabetes berbahaya tapi bukan akhir dari segalanya. Betul. Kita bisa mengelolanya selama kebiasaan baik kita lakukan, kebiasaan buruk kita tinggalkan. Betul. Betul ya? Jadi ada hal-hal yang harus kita perhatikan soal makanan yang harus kita hindari. Pertama adalah makanan dan minuman yang tinggi karbohidrat. Artinya cepat meningkatkan kadar gula darah. Apa aja tuh? Pertama, nasi putih. 2, kue. Ketika kita ketemu makanan seperti ini, gula darah kita naik. Satu hal yang perlu kita tahu, makanan yang meningkatkan kadar gula darah itu menyebabkan otak kita ngeluarin hormon, namanya serotonin, hormon feel good, kita jadi nyaman. Jadi pengen makan lagi dan lagi dan lagi. Oh, Masih banyak ya. Yang berikut adalah misalnya sirup, gula pasir, permen. Ini adalah rasa manis yang ada di banyak bahan makanan yang mungkin nggak kelihatan. Misalnya nih, yang mungkin nggak kelihatan, sayur ada gulanya, sambal ada gulanya. Waduh. Terus kemudian kita minum es campur, ada sirupnya. Dan ini sekali lagi, ini memang meningkatkan hormon yang menyebabkan kita merasa sangat enak dan nyaman. Tapi inilah yang bisa fatal akibatnya kalau kita biarkan terus-menerus kita konsumsi. Belum berhenti sampai situ. Oh, Yang masih berikut, banyak. betul. Makanan yang tinggi lemak tidak sehat. Makanan olahan, margarin, goreng-goreng, jajanan gorengan, dan jajanan cepat saji. Waduh, ini aku favorit garuk-garuk loh kepala gorengan. nih. Gorengan favorit kan? Ya iya dong. Lagi Nah. nyemil, apa segala macam. Betul. Nah, salah satu yang mungkin kita tidak sadari apa hubungannya makanan dengan lemak tidak sehat ini dengan diabetes. Hubungannya adalah pertama, ketika ini minyaknya minyak tidak sehat, lemak tidak sehat, itu sangat mudah ditimbun di badan kita. Dan ketika persentase lemak tubuh kita nambah, itu artinya apa? Dia melapisi sel-sel tubuh kita sehingga hormon insulin yang bekerja masukin gula ke dalam darah menjadi tidak sensitif. Jadi kita bisa jadi diabetes gara-gara tambah lama tambah gemuk. Dan makan ini semakin berasa gampang gemuknya setelah usia di atas 30 tahun. Berikut apalagi kurang gerak dan duduk terlalu lama. Jadi aktivitas olahraga, aktivitas fisik berkurang. Plus saat ini di zaman era teknologi di mana kita kerjanya itu borderless ya. Kerja kita mungkin di Indonesia badannya, tapi mungkin punya saham di New York misalnya begitu, di mana jamnya nggak sama sehingga kita bisa begadang seolah-olah itu biasa, dan kita pikir dengan tidur yang cukup saja itu berarti sudah mengkompensasi. Nggak begitu. Karena ada proses yang terjadi pada saat kita malam hari tidur, itu yang membantu proses pembakaran lemak, proses recovery yang baik, dan sehingga bisa mencegah terjadinya diabetes. Jadi ini yang perlu kita pelajari. Nah, satu lagi, apa coba? Ngemil. Nah, itu dia. Memang pada dasarnya manusia itu didesain sama Tuhan giginya ngunyah terus. Artinya apa? Apa yang kita kunyah itu pilihan kita. Kalau kita nggak dengan sadar memilih apa yang kita gigit-gigit, dampaknya besar sekali. Iya nggak? Sekarang saya tanya, Kang, Mbak, bangkuang enak nggak? Enak. Timun enak nggak? Enak. Enak, Oke. seger. Jambu air. Enak. Oke. Kita bikin gula aren, kita kasih cabai, kita ulek-ulek, kita cocol-cocol, namanya Jadi rujak. Lebih sehat, membantu mengontrol gula darah, kita keinginan kita gigit-gigit terpuaskan. Tapi memang di kepala kita, karena kita nggak sadar, yang kayak begini itu otomatis ada di kepala kita. Sehingga kita mau makan aja. Padahal sementara ini gulanya luar biasa. Nih gula, goreng, garam, lengkap ada di sini. Oh, iya. Jadi inilah kalorinya yang berisiko Kalorinya ya, untuk Dok? menyebabkan peningkatan kalori. Bukan hanya kalorinya, tapi jenisnya yang menyebabkan gula darah cepat naik. Sehingga ketika gula darah cepat naik dan dibiarkan kronis dalam arti berlangsung terus-menerus,
itu menyebabkan risiko diabetes itu meningkat. Nah, jadi makanan ini yang membantu kita menjadi diabetes. Aduh. Jadi yang kita tadinya nggak kena diabetes, bisa jadi diabetes, apalagi yang udah punya diabetes. Tambah parah. Long lasting. Aduh. Artinya hidup kita bisa diperpendek dan mulai dari sekarang sampai ntar kita menghadapi Yang Maha Kuasa itu bisa-bisa Ya. kualitas hidup kita sangat berkurang. Aduh. Jadi memang keywordnya adalah tukar, tukar, tukar. Nah, coba bayangin, makan nasi, minumnya sirup, Mhm. ngemil coklat, Mhm. terus balik lagi, makan apa lagi tadi itu Ya, macam-macam. makan itu semua sambil begadang. Nah, Akhirnya bangunnya siang nggak ada olahraga. Ah. Terus mengeluh, kok aku punya diabetes? Ya iyalah semuanya dilakuin hal yang apalagi nggak boleh. ditambah kalau yang punya turunan. Nah itu dia. Tuh, iya kan? Betul ya, Betul. Bang Paidon? Masalah keturunan itu, kalau kita menjalankan gaya hidup sehat, diabetes itu tidak bermanifestasi. Ah, oke. Tapi kalau yang punya faktor keturunan diabetes, manifestasinya cepat. Tapi yang tidak punya faktor keturunan pun, nggak ada urusan sama diabetes, gara-gara makan begini, bisa jadi diabetes. Oke. Artinya mau punya faktor keturunan, mau enggak, Tidak, ini bisa bikin diabetes. Kalau gitu gimana caranya kita menghindari itu semua? Itu yang paling penting. Tenang, kami akan beritahu bagaimana tipsnya menghindari supaya kita tidak terkena diabetes. Selain satu ini ya, jadi tetaplah bersama kami dalam Go Healthy, cara tepat, hidup sehat. Didukung oleh Pemirsa, kita masih membicarakan seputar diabetes dan juga bagaimana kita bisa menghindari penyakit ini dari tubuh kita, mengubah gaya hidup, dan terus berupaya untuk bisa menghindari kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Iya, jadi sekali lagi diabetes memang berbahaya, tapi bukan akhir dari segalanya. Kita bisa kok mengelolanya selama kebiasaan baik kita lakukan, kebiasaan buruk kita tinggalkan. Ya, Bang Betul Paidon, ya? sekali. Dan saya mau bagi tips nih. Tipsnya apa? Saya mau tips yang hindari dulu. Kita hindari apa-apa yang cepat meningkatkan kadar gula darah. Nasi putih, mie, bubur ayam, dan hindari manis-manis seperti gula dan sirup. Kemudian hindari juga apa-apa yang di dalamnya ada gula dan sirup yang mungkin ngumpet gulanya. Tips kedua, kurangi minyak tidak sehat. Atau hindari kalau bisa. Goreng, kemudian pakai margarin, kemudian fast food, gitu ya. Terus kemudian kadang-kadang makanan yang kelihatannya nggak digoreng padahal digoreng. Termasuk snack. Snack itu biasanya digoreng dengan panas yang sangat tinggi. Ya. Jadi hindari. Kemudian hindari juga rasa malas. Karena Anda mau malas, Anda mau nggak malas, itu pilihan. Ya, hindari rasa malas. Kemudian hindari tidur larut terlalu lama. Kalau memang harus, ya sudah. Gitu. Batasnya tuh jam berapa sih, Bang? Kalau saya sih sarankan jam 11, jam 12 malam sudah oke. Kemudian, apa yang harus kita lakukan adalah tentu melakukan pola hidup sehat, khususnya soal makanan sehat. Makanan sehat yang perlu kita kerjakan adalah pilih karbohidrat yang kompleks, udah pasti nasi merah, ubi, singkong, Jagung. ya, jagung kayak begitu. Nah, kemudian ada buah-buahan khusus yang penting. Nah, khusus diabetes, ada hal-hal buah-buahan dan berbagai tumbuhan penting itu yang memang saya mau ngasih nih khusus nih spesial. Khusus untuk kesehatan pembuluh darah yang namanya NO, nitric oxide. Ini membuat pembuluh darah kita membuka lebih lebar sehingga aliran darah sirkulasinya lebih lancar. Ya. Ya, sirkulasi darah lebih lancar itu menyebabkan risiko penyumbatan pembuluh darah, risiko gagal ginjal, risiko serangan jantung, risiko stroke itu berkurang. Apa itu? Salah satunya bawang putih. Oh. Nah, bawang putih ini bisa membantu membuka pembuluh darah secara alami. Kemudian makanan apa lagi yang kaya dengan nitric oxide? Contohnya adalah semangka. Dengan kita berinvestasi pada makan yang sehat, pada olahraga, itu akan membuat badan kita lebih sehat dan mengurangi risiko diabetes beserta komplikasi-komplikasinya. Nah ini, memangnya kalau sudah kena penyakit diabetes tuh komplikasinya sampai sejauh mana sih, Bang Paidon? Gula darah yang tinggi itu menyebabkan darah itu mengental. Pasti kental ya. Ketika darah mengental, jantung itu pasti mompanya lebih kenceng. Ya. Bekerja lebih keras. Bekerja lebih keras. Ketika bekerja lebih keras nanti bisa bikin hipertensi. Oke? Waduh, lari ke sana. Gula darah itu di dalam pembuluh darah ya, di dalam cairan darah itu menyebabkan terjadinya perlukaan dinding pembuluh darah. Ya. Nanti buntut-buntutnya terjadi penyumbatan. Tuh. Dampaknya apa? Kalau pembuluh darah menyempit, kental dan ada sumbatan, Sumbat deh. stroke, serangan jantung, kemudian risiko kalau kita lagi masa-masa pandemi seperti virus saat ini, itu menjadi apa? Menjadi virusnya lebih gampang berkembang biak. Ini mematikan semua nih, stroke mematikan, jantung mematikan, virus juga mematikan sekarang. Betul. Wow. Artinya kita harus bayar harganya. Apa yang kita bayar, apa yang kita investasikan, satu, memilih karbohidrat,
Kedua, memilih makan buah-buahan dan atau rempah-rempah atau sayur-sayuran yang membantu kontrol gula darah. Termasuk tadi itu bawang putih itu juga membantu kontrol gula darah. Oke. Apalagi ditambah bawang merah, ditambah dengan cabai, ditambah daun jeruk, ditambah minyak, itu jadi sambal mata. Tapi gini, Bang Faidon, kalau misalnya kita, oke, saya akan melakukan apa yang Bang Faidon suruh. Tapi yang pertama nih, orang tuh kan ada dua. Pengen punya niatnya tinggi tapi nggak konsisten. Iya. Ada yang konsisten tapi pengen nambah lagi. Betul. Aku pengen lebih sehat lagi. Aku nggak mau daripada aku cuma segini kesehatanku, aku mau lebih. Gitu. Oke. Karena nggak ada ruginya menjadi orang yang sehat. Gitu. Betul, betul. Jadi keywordnya pertama adalah pada olahraga. Mau dikerjain mau nggak, ini obat. Nanti kalau mau investasi tambahan, untuk mendapatkan atau meniru efek dari olahraga, khususnya masalah pembuluh darah, kita bisa menggunakan teknologi laser. Teknologi laser ini adalah teknologi yang sudah dipakai luas sekali di seluruh dunia, baik untuk teknologi militer, teknologi pencitraan, ya, terus kemudian teknologi kedokteran, orang sudah pada pakai teknologi laser. Ini kayaknya sesuatu yang biasa banget sudah ya. Walaupun sudah biasa banget, tapi masih banyak yang belum tahu betapa dahsyatnya manfaatnya. Bahkan di berbagai cabang ilmu kedokteran seperti pembedahan, ya, kemudian pada perawatan gigi, kemudian pada perawatan mata, perawatan kulit, kecantikan, itu sudah dipakai. Nah, untuk kesehatan juga, untuk menjaga kesehatan pembuluh darah, teknologi laser itu dipakai. Dia tuh bekerja lewat berbagai mekanisme. Jadi salah satu mekanisme pentingnya yang pertama adalah dia mengambiarkan. Kalau kita makan goreng, dia menggumpal nih kayak begini. Ketika kita pakai teknologi laser seperti ini, dia membantu Memecahkan si gumpalan tadi. Betul. Ketika dia dipecah, berarti transportasinya lebih lancar. Pengiriman sel-sel darahnya lebih lancar ke seluruh sel tubuh kita. Makanya jangan heran, kalau yang wanita nih senangnya apa? Memang mau sehat, tapi kok jadi awet muda gitu. Karena seluruh nutrisinya dapat. Beberapa orang yang usianya senior, yang 50 tahun, 60 tahun, tiba-tiba dia ngerasa kok kemampuan berpikir saya bisa balik ya gitu. Jadi pikirannya kembali lebih tajam. Kenapa? Karena otaknya mendapat suplai darah lebih banyak dari sebelum menggunakan teknologi laser. Wow. Jadi sesuatu yang luar biasa. Di luar, dia membantu mencegah terjadinya penyumbatan pembuluh darah. Itu yang pertama soal darah yang dibuat ambiar. Kemudian yang berikut adalah ketika sel darah itu dibuat biar gitu, kan berarti sel-sel darahnya terpecah-pecah. Dia bisa dihantarkan ke sel, masuk ke dalam inti sel dan kompor sel. Kompor sel itu adalah mitokondria. Itu menyebabkan energi kita menjadi lebih banyak. Ya. Makanya kita ngerasa kayak badannya seger. Iya. Oke, jadi ketika badan kita ngerasa segar, energi kita naik, kita beraktivitas apapun jadi nggak capek. Jadi si mitokondria memproduksi energi jadi jauh lebih banyak gitu ya Bang? Jauh Faidon lebih ya? banyak, karena kan tadi sel-sel darah merahnya dipecah. Ya. Fat. Nah, kemudian apalagi? Nah, ini tadi, ketika tadi kita bicara ada buah-buahan yang membantu meningkatkan namanya nitric oxide, NO, yang membuka pembuluh darah, maka ternyata teknologi laser ini juga membantu membuka pembuluh darah. Jadi ketika pembuluh darah terbuka, artinya apa? Ngalirnya lebih lancar. Kalaupun ada sumbatan, dengan bantuan makan sehat tadi, sumbatan ini bisa dibantu bersihkan. Jadi bisa dibilang si teknologi laser ini melengkapi usaha yang kita lakukan gitu ya Bang? Betul, jadi kalau mau buat investasi, menurut saya ini salah satu yang paling baik. Bukan berarti ini adalah segala-galanya ya, artinya makan sehat kita kerjain, makan buah-buahan kita kerjain, olahraga kita kerjain. Nah, tapi kita pengen nih mencegah bolong-bolong tadi. Mencegah, oh saya cuma sempat olahraga 2 kali nih seminggu nih, ya kan? Kok belum nih, sementara saya yakin harus perbaiki nih pembuluh darah saya, sirkulasinya. Nah, kita bisa gunakan teknologi ini. Mau pakai tiap hari boleh nggak? Boleh banget. Kang Ronald ya, Mbak Tantri pengen lagi lebih sehat lagi. Investasi apa nih? Nah, saya udah investasi waktu saya udah investasi pada buah-buahan. Boleh nggak pakai lengkapi dengan teknologi laser? Teknologi laser. Boleh nggak? Boleh banget. Silakan. Oke, pasti pada penasaran kan? Pasti maksudnya apa sih? penasaran. Ini tenang, kita akan bahas dalam satu ini. Tapi terima kasih dulu buat Bang Faidon, penjelasannya Sama-sama. mencerahkan sekali ya. Tidak susah kan menjalankan apa yang dibilang sama Bang Faidon? Nggak susah, tapi mau atau tidak? Kalau aku sih mau. Yang pasti juga pemirsa juga mau atau tidak? Jawabannya kalau mau, maka tetap ada di layar kaca Anda. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Tetap di Go Healthy, cara tepat, hidup sehat. Didukung oleh Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy dan kami masih berbincang mengenai bagaimana caranya kita mengubah kebiasaan buruk penyebab diabetes dan juga bagaimana caranya kita mencegah komplikasinya. Nah, salah satunya adalah menggunakan teknologi yang kemudian bisa membantu kesehatan kita. Makanya Mas Panji ada di sini sekarang. Halo Mbak Tantri, Kang Ronald. Iya, diabetes ini kan penyakit yang berhubungan sama darah. Yes. Kadar gulanya tinggi di dalam darah.
Dan ini akan membawa di satu titik komplikasinya yang Betul. menakutkan Mas Panji ya. Dan tadi Bang Faidon bilang bahwa teknologi laser bisa kita gunakan sebagai pelengkap Betul. untuk menyempurnakan Ya. hal-hal yang sudah kita lakukan, hal kebaikan yang sudah kita lakukan dan hal-hal buruk yang sudah kita tinggalkan gitu loh. Betul sekali, karena gini, kalau tadi kan berbicara mengenai kebiasaan buruk yang bisa menjadikan diabetes. Jadi kenapa tidak kita menimbulkan kebiasaan yang baik yang dapat membuat kita mengendalikan gula darah kita, mencegah diabetes, dan juga mencegah komplikasi akibat diabetes. Iya. Bagaimana dengan kita misalnya menggunakan atau membangun kebiasaan baru untuk menggunakan alat kesehatan satu hari cukup 2 kali saja, tapi kita bisa terbantu untuk terhindar dari komplikasi akibat diabetes. Ketika kita menggunakan dokter laser ini, nanti dia akan ada menggunakan 10 mata laser yang nantinya akan menyinari tangan kita. Jadi ada 10 mata laser ini akan menyinari pembuluh darah arteri radialis dan arteri ulnaris di bagian bawah, yang juga sekaligus titik-titik akupuntur. Yang nantinya ketika sinar laser ini menstimulasi pembuluh darah nadi kita, aliran darah yang lewat, ya ini bisa menyerap energi laser, kemudian bisa membawanya ke seluruh tubuh, kemudian membantu meningkatkan metabolisme tubuh kita, membuat tubuh kita menjadi lebih berenergi, lebih segar, lebih bugar, sehingga akhirnya gula digunakan sebagai energinya, makanya gulanya bisa terkendali, dan juga aliran darah lebih lancar, sehingga bisa mengurangi resiko komplikasi akibat diabetes. Dokter laser ini dilengkapi juga dengan namanya intranasal therapy kit yang bisa digunakan di rongga hidung kita. Nah, dengan stimulasi laser pada pembuluh darah di rongga hidung kita, maka aliran darah menjadi lebih lancar di area kepala. Ya. Jadi ya bisa membantu mencegah stroke, membantu proses pemulihannya, dan juga mencegah jangan sampai stroke itu jadi berulang. Bahkan nih, keluhan-keluhan yang terjadi akibat aliran darah yang kurang lancar di area kepala, misalnya sakit kepala, migrain, ini juga bisa dibantu menggunakan dokter laser. Kalau diabetes tuh kan ada juga gangren ya? Oh iya, Betul. betul Kaki sekali. diabetes. Kaki diabetes Jadi ya? memang kalau diabetes kan tuh induk dari segala macam penyakit ya. Iya. Dari ujung kepala sampai ke ujung Betul, kaki. betul, komplikasinya. Dan di kaki itu bisa menyebabkan luka yang sulit sembuh. Dan ketika kita memiliki dokter laser, ini juga berkesempatan mendapatkan yang namanya laser pad. Laser pad ini fungsinya untuk membantu melancarkan aliran darah secara lokal. Jadi kita bisa gunakan di area misalnya di kaki kita atau di area sekitar luka, supaya aliran darah bisa menjadi lebih lancar. Kalau darah lebih lancar, artinya nutrisi, oksigen ke area tersebut kan jadi lebih optimal. Sehingga ya bisa membantu proses regenerasi sel dan juga membantu proses penyembuhan lukanya. Nah, Mas Panji kan dari diabetes sampai ke komplikasi itu kan jauh ya, jaraknya lama gitu kan ya. Ada yang sudah diabetes, ada yang sudah komplikasi, ada yang masih sehat-sehat aja. Semuanya boleh dong menggunakan dokter laser ini ya? Tentu saja kita bisa menggunakan dalam 3 fase. Yang pertama adalah sebagai langkah preventif, pencegahan. Kalau misalnya kita tahu bahwa kita sadar kita memiliki faktor-faktor resiko, atau kita memiliki ada keturunan, ya tentu saja kita juga bisa menggunakan dokter laser ini sebagai langkah pencegahan. Yang sudah terkena diabetes dan tahu gula darahnya ini suka tinggi, tapi belum ada komplikasinya, juga bisa menggunakan untuk mencegah jangan sampai terkena komplikasi. Aku tuh ngebayanginnya ketika Mas Panji tadi jelasin, kan tadi ada faktor keturunan. Jadi boleh dong misalnya bapaknya udah kena diabetes, tapi kemudian anaknya belum tapi ingin mencegah. Betul. Bisa juga dipakai dengan alat yang sama. Makanya banyak sekali orang-orang yang menggunakan dokter laser ini merasa kok lebih ekonomis ya, karena kan Satu alat dipakai buat satu keluarga betul, gitu ya? dipakai satu keluarga, bisa bergantian. Toh penggunaannya satu hari hanya 2 kali, pagi dan juga malam. Setelah tadi orang tuanya menggunakan, anaknya yang sudah usia remaja bisa menggunakan sebagai langkah pencegahan, dan atau mungkin pasangannya. Dan kalau misal kita lihat juga bahwa dokter laser ini nih masa pakainya ini bisa 5-10 tahun. Artinya 5-10 tahun digunakan bersama. Tentu saja kan lebih ekonomis, dan yang paling penting lebih menyehatkan satu keluarga. Nah terus kalau misalnya dalam penggunaannya 5 tahun sampai 10 tahun misalnya ya, terjadi kerusakan Mas Panji. Iya betul. Bagaimana nih? Pemirsa juga harus tahu bahwa dokter laser ini sudah kami hadirkan di Indonesia sudah kurang lebih 10 tahun. Dan tujuan kami menghadirkan dokter laser ke Indonesia adalah supaya membantu Anda dan juga keluarga Anda untuk menjadi lebih sehat. Sehingga tentu saja ketika Anda memiliki dokter laser bukan hanya memiliki alat kesehatan itu saja, Anda juga akan dilengkapi dengan garansi spare part sampai dengan 1 tahun, dan juga ada juga gratis biaya perbaikan nih sampai kapanpun juga. Jadi jasa perbaikannya kami tidak pernah mengenakannya sebagai komitmen kami supaya Anda dan keluarga Anda bisa menjadi lebih sehat. Bahkan kalau Anda sudah memiliki dokter laser, Anda juga bisa berkonsultasi loh dengan tim medis kami secara gratis. Lengkap.
Jadi kemudian bisa terus bertanya, karena kadang-kadang Yes. kan juga kita ada yang tidak tahu, ingin juga Betul. nutrisinya jelas, itu juga bisa ya Mas Panji? Yes, tentu saja. Jadi ketika Anda memiliki dokter laser, Anda juga bisa bertanya kepada nomor telepon yang ada, call center kami siap membantu Anda. Jika ada pertanyaan, atau bahkan tim medis kami juga siap membantu pertanyaan-pertanyaan Anda. Oh ya, pemirsa, satu hal mungkin ada di antara Anda yang sekarang sudah mengkonsumsi obat, ya. Yang saya tahu, alat kesehatan yang baik itu tidak bertentangan dengan konsumsi obat. Saya yakin dokter laser juga seperti itu kan? Betul sekali Kang Ronald. Karena dokter laser ini kan menggunakan teknologi laser yang memang diteliti untuk mendukung pengobatan yang sedang Anda alami. Jadi Anda bisa menggunakan dokter laser supaya aliran darah lebih lancar. Jadi nanti pas kita minum obat, ya distribusi dari nutrisi, obat-obatannya juga lebih optimal. Harapannya apa? Ketika nanti kontrol ke dokter, ini angkanya sudah bagus nih. Gula darahnya sudah oke, tensinya oke, kemudian darahnya juga tidak terlalu kental. Sehingga ya itu kan harapan kita Betul, semua betul. kan. Mas Panji tadi memberikan konsultasi udah, Yes. dokter-dokternya juga udah standby. Tapi cara ngedapetinnya gampang kah? Gampang sekali. Jadi gini pemirsa, terkadang kita tidak sadar bahwa kita sedang memupuk kebiasaan-kebiasaan buruk yang dapat membuat kita lebih rentan terkena diabetes dan bahkan membuat gula darah kita tidak terkendali. Oleh karena itu, mari kita ubah kebiasaan buruk kita dan memulai kebiasaan baru dengan memanfaatkan alat kesehatan. Menggunakan teknologi laser dari dokter laser. Anda bisa menghubungi nomor telepon yang tertera pada layar kaca, atau Anda juga bisa mencari informasi yang lebih lengkap melalui website resmi kami, bagaimana caranya dokter laser ini bisa membantu Anda mengendalikan gula darah dan mencegah resiko komplikasi dari diabetes. Karena ketika kita menggunakan dokter laser, bisa membantu meningkatkan kualitas darah kita. Dan kualitas darah menentukan kualitas hidup kita. Makasih banyak ya Mas Panji. Terima kasih, Mas Mbak Tantri, Panji. Kang Ronald. Pemirsa, diabetes memang berbahaya, ya. Apalagi komplikasinya. Tapi tenang saja, bukan akhir dari segalanya kok. Bisa ada yang kita lakukan. Yang pertama nih, lakukan kebiasaan-kebiasaan baik. Yang kedua, tinggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk. Jika itu sudah kita lakukan, lengkapi usaha Anda dengan menggunakan teknologi laser khusus untuk darah dokter laser. Tapi ini adalah akhir dari Go Healthy untuk kali ini. Untuk kali ini. Saksikan terus Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Sampai jumpa.